Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Teman-teman sejawat perawat yang berada di mana saja, kembali lagi bertemu dengan kami, DPW PPNI Kalimantan Timur, yang tentu saja dengan selalu semangat untuk berbagi kepada sejawat sekalian. Saya yakin dan percaya teman-teman punya berbagai macam kesibukan, punya berbagai macam kegiatan. Nah, namun kami juga perlu berbagi kepada teman-teman. Kadang mungkin informasi yang diberikan, dokumen-dokumen yang diberikan tidak sempat terbaca dengan jelas oleh teman-teman. Nah, kali ini kami ingin membagikan terkait pasca terbitnya Undang-Undang 17, teman-teman. Ya, kita tahu bahwa Undang-Undang 17 tahun 2023 ini sudah disahkan dan sudah diterbitkan. Tentu saja kita sebagai warga Indonesia harus mengikuti undang-undang tersebut. Nah, apa yang terjadi dengan pasca terbitnya undang-undang ini? Banyak hal, banyak perubahan khususnya di organisasi profesi kita di perawat. Yang kali ini ingin kami bagikan adalah bagaimana teman-teman memilih memilih jenis pelatihan yang sesuai dengan aturan pasca terbitnya Undang-Undang 17 ini. Karena kami melihat fenomenanya tidak hanya di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Kami melihat beberapa yang memberikan share kepada teman-teman. Ada beberapa player yang seliweran. Nah, kami lihat ada beberapa yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mohon maaf tidak sempat membaca detail undang-undang ini, menganggap bahwa player itu atau kegiatan tersebut itu legal aja. Padahal faktanya banyak hal yang harus diidentifikasi. Tidak bisa lagi sembarang-sembarang membuat kegiatan pelatihan. Kenapa? Mungkin dari sisi ilmunya bagus. Ya, dari sisi ilmunya bagus, tapi ada administrasi-administrasi ataupun kelengkapan-kelengkapan yang lain, misalkan seperti SKP dan lain-lain itu yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh teman-teman. Ilmunya dapat, tapi tidak juga dengan SKP-nya. Kenapa? Karena lembaganya atau penyelenggaranya tidak terakreditasi. Nah, alangkah baiknya teman-teman bisa memilih pelatihan itu. Jadi, kalaupun memang sudah mengikuti pelatihan, juga dapat juga kegiatan, misalkan kegiatan tersebut terakreditasi, dapat SKP-nya. Untuk apa? Karena ini tujuannya adalah endingnya juga salah satunya adalah selain kompetensi udah meningkat, SKP-nya juga bisa digunakan untuk perpanjangan SIPP. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa pasca Undang-Undang 17, SKP organisasi profesi itu sudah tidak ada lagi. Hanya ada satu SKP. Apa itu? SKP dari Kemenkes atau dari Kementerian Kesehatan. Nah, tentunya siapa yang berhak mengeluarkan SKP itu? Lembaga yang terakreditasi. Baik, mungkin kurang lebih 10 menit ke depan saya ingin cerita berbagi kepada teman-teman informasi yang kami dapatkan dari pusat, dari pengurus pusat, dari Kemenkes akan kami share kepada teman-teman. Nah, harapannya informasi ini jangan stop di teman-teman. Ketika teman-teman tahu, apalagi teman-teman adalah pengurus DPW, DPD, DPK, edukasilah kepada teman-teman yang lain, anggota-anggota kita. Untuk apa? Agar teman-teman tidak keliru memilih pelatihan. Baik teman-teman, gambar video foto ini adalah mimpi ya, mimpi kita nursing center yang di Kalimantan Timur, yang tentu saja teman-teman punya kontribusi memberikan sedikit ya sedikit rezekinya untuk membangun ini. Ya, alhamdulillah kita sudah punya lahan yang besar. Mudah-mudahan eh, Kalimantan Timur itu bisa menjadi pusat pelatihan khususnya di keperawatan ya. Oke, baik teman-teman. Ini teman-teman isinya. Jadi bunyinya pada pasal 258 ayat 2 itu pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang di atas sebelumnya ya, diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan atau lembaga pelatihan yang
terakreditasi oleh pemerintah pusat. Artinya apa? Yang menyelenggarakan pelatihan itu adalah lembaga yang sudah terakreditasi oleh pemerintah pusat. Siapa yang melakukan akreditasi? Ditjen Mutu Kemenkes. Pak, bagaimana dengan seminar? Bagaimana dengan in-house training? Bagaimana dengan workshop? Sama. Kalau misalkan contoh nih, salah satu rumah sakit belum terakreditasi, melakukan kegiatan in-house training, dapat SKP nggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena rumah sakitnya belum terakreditasi lembaganya, lembaga pelatihannya. Maka sekarang ini sudah berlomba-lomba rumah sakit, event organizer, organisasi profesi, berlomba-lomba mengajukan diri sebagai lembaga pelatihan yang terakreditasi. Yang saya tahu di Kalimantan Timur itu yang sudah ada ya. Nanti kita cek lagi di sistemnya itu agar teman-teman juga bisa secara mandiri bisa mengecek. Yang pertama di Kalimantan Timur itu sudah terakreditasi itu di Bapelkes, ya itu terakreditasi B. Kemudian Badan Diklat di lembaga apa bidang diklat ya di Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani itu sudah terakreditasi itu A. Nah baru dua di Kalimantan Timur ini. Ya mudah-mudahan nanti kita cek atau terakhir sih saya cek begitu. Nggak tahu kalau ada tambahan lagi ya. Nah yang saya tahu sekarang sedang berproses itu beberapa rumah sakit di Kalimantan Timur. Kemarin waktu saya ngobrol di Rumah Sakit Kandoso juga seperti itu. Ya ada keinginan didorong bahwa rumah sakit punya lembaga pelatihan yang terakreditasi. Kemudian Poltekkes ya, Poltekkes juga didorong. Ya, bahkan ada istilahnya edaran untuk bahwa Poltekkes ini tidak hanya Tridharma, tapi juga mengadakan atau menjadi lembaga pelatihan. Nah, jadi beberapa event organizer juga kayaknya di Kaltim itu sedang berproses ya, karena tidak bisa lagi secara mandiri untuk mengeluarkan SKP. Kenapa? Karena sudah tidak diperkenakan lagi pasca Undang-Undang 17. Nah, dengan lahirnya undang-undang ini, dengan adanya aturan ini, maka semua berbondong-bondong ya mendorong untuk menuju ke lembaga pelatihan terakreditasi. Tujuannya untuk apa? Sangat baik, sangat mulia, agar tenaga kesehatan ya khususnya perawat ya itu memang benar-benar mendapatkan pelatihan ya yang sesuai dengan standar. Ya mohon maaf mungkin dulu ya sebelum pasca Undang-Undang 17 nih ada aja yang nakal pelaksana. Ya yang harusnya 6 hari dipadatkan jadi berapa hari. Yang harusnya ada dapat ini dikurangin ya. Akhirnya teman-teman ditawarkan dengan berbagai macam jenis pelatihan yang murah. Murah belum tentu berkualitas. Ya mahal juga belum tentu sih. Tapi teman-teman harus memilah, bisa memilah apa sih yang sesuai, apakah ini sudah sesuai atau belum. Nah, teman-teman juga sebagai kontrol ya. Jadi kalau misalkan pernah atau akan mengikuti pelatihan, oh ini kan kurikulumnya, nah makanya teman-teman harus bisa melihat kurikulum. Kurikulumnya kan 4 hari, kok dilaksanakan 1 hari, oh dilaksanakan 2 hari. Ini akan jadi masalah teman-teman. Ya mungkin bagi teman-teman, ah ini kan sudah keseharian kami, hampir update kami 3 tahun sekali, 2 tahun sekali, 4 tahun sekali, ini aja yang dipelajari. Bukan berarti dengan kegiatan yang berulang setiap sekian tahun, terus pelatihan berikutnya hanya refresh 1 hari selesai. Nggak bisa teman-teman. Makanya ini adalah lembaga yang mengatur. Kenapa itu juga sedemikian rupa diatur? Karena di situ ada namanya nanti pengendali pelatihan, ada fasilitator. Nah, pengendali pelatihan ini juga bagian yang mengontrol mutu. Mohon maaf, mungkin kalau dulu-dulu ya ya udah yang penting hanya fasilitator tanpa ada pengendali pelatihan, tanpa ada yang mengevaluasi, tanpa ada yang meninjau, los-los aja. Sekarang nggak bisa. Bahkan ketika itu dilaksanakan eventnya misalkan di Kalimantan Timur, maka Dijen Mutu itu akan memantau. Bisa saja
Sewaktu-waktu mereka akan hadir on-site, minta link Zoom langsung melihat memantau. Kenapa? Karena itu bagian dari kontrol mereka. Untuk apa negara ingin menghadirkan lembaga yang kredibel? Ya, tujuannya ya sangat mulia, teman-teman. Agar teman-teman dapat ilmu yang benar, skill yang benar, tidak asal-asalan. Efeknya apa? Ya ke masyarakat dalam pelayanan. Ya, jadi kita tidak perlu menolak, kita tidak perlu denial dengan adanya lahirnya undang-undang ini, tapi bagaimana kita menyikapi itu. Oke, gitu ya teman-teman. Ini penjelasannya untuk pasal 258 tadi. Nah, sekarang kami ingin bagikan tipsnya. Pak, ini ada pelatihan seperti ini. Kami tidak berani juga istilahnya langsung frontal kepada teman. Oh, ini nggak boleh, nggak boleh. Silahkan diikutin. Tapi, teman-teman harus bisa melihat. Mungkin dari sisi ilmunya bagus. Update. Iya, tapi lembaganya terakreditasi nggak? Nah, makanya teman-teman perlu tahu cara memilihnya. Nanti kami akan simulasikan bagaimana cara membukanya ya, melihat ini. Yang pertama, teman-teman harus bisa memastikan bahwa penyelenggaranya yang melaksanakan kegiatan pelatihan, entah itu tidak hanya pelatihan tadi saya bilang, bahwa seminar, in-house training, workshop, itu lembaganya harus terakreditasi pemerintah pusat. Dalam hal ini yang sudah divisitasi oleh atau diberikan izin melalui Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Nah, makanya kita beruntung teman-teman. Organisasi profesi yang kali pertama yang sudah terakreditasi dan tidak main-main hasilnya. Akreditasinya adalah A, itu adalah organisasi PPNI. Nah, jadi kita patut berbangga teman-teman. Bahkan organisasi profesi lain itu juga banyak belajar dengan kita, ya. Banyak yang sharing bagaimana sih, seperti apa. Ya, jadi informasi di pusat itu hampir 8 bulan itu proses penyiapannya sehingga sampai terakreditasi. Dan pemerintah pusat itu sudah melihat peluang ini, bukan karena tiba-tiba mau ada undang-undang 17 terus membuat lembaga, enggak. Sudah jauh-jauh itu dipikirkan oleh pemerintah pusat, pemerintah pusat, sorry, pengurus pusat maksud kami, ya DPP PPNI, bagaimana antisipasi bahwa perlu ada lembaga seperti ini. Dan memang alhasil berbarengan pasca Undang-Undang 17 lahir, akreditasi kita juga keluar. Nah, ini sebenarnya mengamankan kita semua. Berikutnya, teman-teman harus memastikan, ini yang tadi saya bilang, yang kami bilang bahwa kurikulum pelatihan sudah terdaftar di Direktorat Peningkatan Mutu. Kenapa seperti ini? Karena nanti kita begitu kita melihat kurikulumnya, kita bisa melihat teman-teman. Dalam kurikulum itu ada jadwal. Jadwalnya 6 hari, 3 hari, 5 hari. Materinya A, B, C, D, E, F, G, H. Kriteria fasilitator atau instrukturnya ini. Nah, itu kita bisa lihat, teman-teman. Kita bisa menilai. Kita bisa memilah. Oh, pelatihannya ini harusnya 6 hari, 3 hari online, 3 hari offline. Kok saya yang dapatkan cuma pelatihannya 4 hari, 2 hari online, 2 hari offline. Apakah ini salah? Ya jelas salah. Siapa yang mengontrol? Ya kita nggak tahu. Ya mungkin, kadang kan bisa aja istilahnya kebetulan tidak terlihat, tidak terpantau. Terus mereka, mohon maaf nih ya, pelaksananya nakal gitu ya. Udahlah daripada biar kita menghemat, ya kita bikin aja 2 hari online, 2 hari offline. Padahal 6 hari, 3 hari online, 3 hari offline. Nah itu akan jadi masalah teman-teman. Ya tadi kami bilang bahwa teman-teman harus pintar memilih, harus tahu bagaimana cara memilihnya. Oke, sekarang kami akan coba simulasikan bagaimana cara kita menilai apakah satu lembaganya terakreditasi atau enggak. Dua, kurikulumnya ada nggak di Ditjen Mutu.
Ya, dua hal ini saja dulu yang paling penting. Terlepas nanti fasilitatornya atau instrukturnya sesuai dengan kompetensi, itu pengendali pelatihannya yang melihat. Ya. Makanya ada pengendali pelatihan dalam suatu pelatihan itu. Terus nanti kesesuaian jam dan lain-lain itu nanti ada pengendali pelatihan. Dan itu dilaporkan pasca kegiatan pelatihan. Baik, ya teman-teman kita akan simulasikan seperti ini caranya. Ya, pertama kita buka browser. Ya, silahkan teman-teman mau pakai Firefox, pakai Chrome, pakai Edge, ataupun lain-lain silahkan ya. Ini contoh aja ya. Kita tulis aja Ditmutu Kemenkes. Ya, Ditmutu Kemenkes ini terbuka. Kita buka di sini. Ya, ini tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman, yang pertama tadi kita ingin melihat lembaganya. Apakah lembaganya terakreditasi atau enggak? Ya. Yang pertama kita buka di institusi. Ya, data, terus institusi kita klik. Kita pilih aja nih. Ya, kita ini banyak nih. Nah, ini ada A yang sudah ya. Kita pilih di Kalimantan Timur ya, teman-teman. Karena kita berada di Kalimantan Timur. Kemudian kita klik yang gambar kaca pembesar, kita search. Nah, ini tadi yang saya ceritakan, teman-teman. Bahwa di Kalimantan Timur, ya, itu ada dua yang sudah terakreditasi. Dan mungkin akan banyak yang menyusul ya. Yaitu di Bapelkes, ya Bapelkes Provinsi Kaltim, dan yang kedua adalah RSUD Abdul Wahab Sahrani. Nah, jadi sejatinya yang boleh melaksanakan pelatihan karena lembaganya sudah terakreditasi, ya tidak hanya pelatihan dari seminar, in-house training, workshop, dan lain-lain, yang bisa muncul nanti SKP Kemenkesnya hanya dua di Kalimantan Timur, Bapelkes dan RSUD AWS. Pak, bagaimana dengan yang lain? Saya nggak tahu, berarti belum. Atau mungkin dia bekerja sama dengan lembaga apa. Karena memungkinkan untuk kerjasama. Tapi dari sisi flyer, dari sisi apa istilahnya brosur, itu tidak diperkenankan mencantumkan nama lembaga yang tidak terakreditasi. Misalkan nih ada himpunan, ya himpunan misalkan saya kasih contoh himpunan perawat anak gitu ya. Dia mengadakan pelatihan kompetensi atau pelatihan anak 6 hari. Terus bekerja sama dengan Bapelkes di Kaltim. Maka player yang muncul atau brosur yang muncul itu tidak boleh namanya Himpunan Perawat Anak. Pakai logonya logo PPNI dan himpunan. Nggak boleh. Karena himpunan tadi bukan lembaga yang terakreditasi. Maka sejatinya yang boleh muncul adalah flyer versi dari Bapelkesnya. Logo Bapelkes, nama Bapelkes. Karena lembaganya yang terakreditasi adalah Bapelkesnya. Walaupun dia bekerja sama. Bahkan logo Kemenkes pun tidak boleh. Ya, banyak tuh beberapa pelaksana yang kena tegur. Dan tidak main-main kalau tidak apa istilahnya mengindahkan teguran itu, teman-teman bisa saja akreditasinya diturunkan dari A ke B, B ke C, atau bahkan dicabut. Ya, jadi tidak main-main, teman-teman. Ini bagian untuk mengawal. Nah, sampai hari ini itu ada 110 institusi ya yang terakreditasi di Kementerian Kesehatan. Nah, makanya banyak tadi saya bilang bahwa provider-provider yang mungkin dulu banyak seliweran ya, sekarang sudah mulai mengajukan akreditasi. Atau mungkin ada yang sudah pernah terakreditasi. Jadi tolong teman-teman cross check ya pelaksananya. Oh, ini logonya kok namanya ini. Saya cek di di Jenmutu di bagian institusi lembaganya tidak terakreditasi. Udah skip aja. Ya, jangan diikutin. Ya kalau misalkan teman-teman mau dapat ilmunya boleh silahkan.
Tapi kan ada baiknya sudah dapat ilmu, dapat SKP, ya. Terus bisa menambah, bisa masuk di pelataran sehat, menambah SKP-nya, bisa ngurus perpanjang SPP. Kan salah satunya itu juga. Sayang juga teman-teman dapat ilmu tapi SKP-nya nggak dapat. Nanti begitu perpanjangan SPP bingung. Aduh, kurang Pak, kurang, kurang. Ya, karena rumornya sekarang jumlah SKP-nya itu tidak 25 lagi. Dulu kan pernah 25 ya. Sekarang itu udah naik. Kami nggak bisa cerita berapa nominalnya karena belum di launching. Ya, yang jelas jumlahnya banyak. Tapi dengan adanya pelataran sehat, kemudahan mendapatkan SKP itu udah lebih banyak. Ya udah dapat banget. Kalau teman-teman yang dulu mohon maaf susah sinyal, ya, itu udah bisa sebenarnya. 1 jam itu bisa dapat 1 SKP. Ya nantilah di sesi yang lain ya. Sesi yang lain kami akan bagikan tutorial bagaimana mendapatkan SKP. Nah, tapi yang sesi awal ini kita bagikan tentang pelatihan dulu ya teman-teman. Ya, oke. Ya ini lembaganya teman-teman. Jadi kalaupun memang misalkan Pak boleh nggak provinsi lain ya mengadakan di Kalimantan Timur? Boleh. Ya, jadi tapi yang jelas lembaganya itu tetap dicari. Ya, tidak boleh tidak boleh tidak terakreditasi. Ya, misalkan rumah sakit ya, rumah sakit di Jakarta gitu ya. Harapan kita mungkin ya, Harkit. Mereka mau mengadakan di Kalimantan Timur. Eh, nggak disingkat kayaknya. Nah, nih, misalkan rumah sakit jantung, ya rumah sakit jantung kan sudah terakreditasi A nih. Domisilinya di Jakarta ya, ini DKI Jakarta. Terus mereka mau melaksanakan pelatihan di Kalimantan Timur. Bekerja sama gitu ya, ada sebuah lembaga lain gitu ya, belum akreditasi atau himpunan apa gitu, bekerja sama dengan rumah sakit, dilaksanakan di Kalimantan Timur. Boleh nggak? Boleh. Ya, jadi tidak terlalu apa istilahnya terlalu kaku juga. Jadi kalau kerjasama boleh dilaksanakan, tapi tetap ada standar-standar pelatihan yang harus dipenuhi. Dari mana standarnya? Melihat kurikulumnya. Jadi kalau misalkan ada himpunan karena ini jantung, misalkan karena di Kalimantan Timur belum ada himpunan Inkafin atau kardiovaskuler, ada sekumpulan perawat nih atau DPK, ya DPK mana gitu ya, atau DPD ya DPK mungkin ya, DPK rumah sakit ada perawatnya 25 orang mau dilatih ACLS, ya udah langsung aja berkomunikasi dengan rumah sakit jantung ini. Nanti pelaksananya di Kalimantan Timur. Boleh nggak? Ya boleh. Tapi player yang muncul adalah atas nama rumah sakit jantungnya, ya bukan atas nama DPK-nya. Ya, jadi tidak dipersulit sebenarnya teman-teman, tapi bagaimana alur-alur ini, aturan-aturan ini harus dipenuhi. Oke, ya. Itu terkait institusi. Ya, silakan dipilih teman-teman. Apa bedanya A, B, C? Itu semua boleh melaksanakan pelatihan. Ya. Bedanya adalah ada yang ada beberapa pelatihan yang hanya boleh dilakukan oleh akreditasi A. Ya, tapi bukan kepada kompetensi sebenarnya pada kayak pelatihan pengendali pelatih, TPK, tenaga pelatih kesehatan itu nggak boleh dilaksanakan oleh B atau C, harus A. Itu beda-beda. Nanti boleh di browsing deh apa sih perbedaannya ya. Tapi dari sisi kebutuhan teman-teman saat ini informasinya menurut kami teman-teman yang urgent itu satu bisa melihat institusinya terakreditasi atau tidak. Dua, teman-teman bisa memilah kurikulum. Jadi ketika mohon maaf nih, ada yang menawarkan kerjasama misalkan dengan DPK, dengan DPD, dengan rumah sakit yang mungkin belum terakreditasi. Ada himpunan atau dari manapun itu ya, dari provider atau seperti apa. Kami mau menawarkan pelatihan ini. Ya pertanyaan pertama teman-teman adalah satu, apakah lembaga Anda terakreditasi? Dua, apakah sudah ada kurikulumnya? Nah, itu dua itu yang ditanyakan. Ya, kurikulumnya ada mungkin tapi belum belum dimasuk di Jenmutu atau di Kemenkes. Ya, ya jangan. Kasihan teman-teman kita. Kita udah keluar ratusan juta, ternyata teman-teman hanya dapat ilmu nggak dapat SKP. Ya walaupun SKP ini mudah didapat ya, tapi itu
apa sih kalau misalkan istilahnya kita bisa kerjakan sekali dapat beberapa manfaat, kenapa harus sekali dengan satu manfaat? Jadi efeknya itu untuk teman-teman kita. Baik teman-teman, berikutnya tadi sesi sudah kita ke kurikulum ya. Kurikulum. Nah, jadi kurikulum di sini yang sudah masuk di Jenmutu itu ada 476. Ya, jadi pasca Undang-Undang 17 ini naiknya tuh banyak banget ya. Dulu seingat saya itu baru 200-an. Jadi hampir 100% kenaikan, lebih 100 mahal ya. Kenapa? Karena eh, misalkan kayak pelatihan yang belum ada di sini ya, tidak boleh dilaksanakan untuk mendapatkan SKP. Akhirnya dibuat kurikulum yang belum masuk dikerjakan oleh tim, diberikan ke Kemenkes atau di Jenmutu baru diupload ya. Ada proses panjang lah itu. Jadi kalau misalkan Pak ini pelatihannya belum ada di ini, ya silakan dirancang kurikulumnya, ajukan ke Dijen Mutu. Ya. Oke, sekarang kami kasih contoh saja ya, pelatihan ACLS. ACLS. Ada nggak ACLS nih sudah di kurikulum di Dijen Mutu? Kita cari. Oh ada nih, ya. Nah, ACLS bagi dokter, ACLS bagi perawat. Kita lihat kurikulumnya teman-teman. Sini ya, di sini. Ini bisa di-download ya. Nah, kalau pertama, kalau dia sudah ada di sini ya, sudah muncul di sini, itu sudah bisa dipastikan bahwa terakreditasi. Nah, di sini ada keterangannya nih, ya. Kurikulumnya sudah terakreditasi, jadi boleh digunakan. Dapat 7 SKP kalau diikut pelatihan ini. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kita akan telaah ya kita lihat modulnya ya. Modulnya kita lihat ya. Oke, kita buka modulnya. Oke, udah terbuka nih kurikulumnya ya. Sekarang kita lihat ya. Yang perlu diperhatikan, teman-teman harus bisa melihat apakah nanti kan dilihat tuh dari playernya atau dari CP-nya kita 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 kontak lah ya. Nah, di sini banyak penjelasannya. Barangkali yang paling simpel itu di kurikulum di struktur program ya. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman itu harus dapat materi ini dalam pelatihan itu tadi, ACLS tadi. Ada tentang aspek etik, filosofi ACLS, BHD dengan AED, tata laksana sumbatan napas, interpretasi EKG, ya, terapi listrik, kemudian henti jantung, takiartimia, bradyartimia, SKA, ya, eh, ROSC ini pasien henti jantung, ya, BLC, anti korupsi dan RTL. Ini harus dapat. Jadi kalau pelaksanaannya tidak sesuai, teman-teman juga bisa mengontrol. Oh, kenapa saya nggak dapat materi ini? Padahal di kurikulumnya sudah jelas. Ya, tadi salah satunya mengontrol pelaksana yang nakal. Wah, ini Pak murah sekali biayanya Pak. Pelaksanaannya sama nih harinya. Oh, ternyata materinya ada yang dipotong. Mungkin ya. Jadi jangan tergiur dengan harga yang murah dalam pelatihan. Terus juga bagian dari kontrol ini sebenarnya PP sih yang nih ya. Pengendali pelatihan yang mengatur. Bahwa ini punya tujuan masing-masing. Jadi kalau misalkan instrukturnya belum menyampaikan sampai nanti misalkan pas ikut ya, tidak sesuai dengan ini itu boleh dikomplain sebenarnya. Karena teman-teman berhak ketika mengikuti pelatihan tersebut sudah punya hak bahwa dapat materi itu materi-materi yang disampaikan ya. Oke, kemudian ada jadwal kalau nggak salah di sini ya. Mudah-mudahan ada. Oh, ini penyelenggaranya ya. Oke, kemudian peserta fasilitator. Nah, nih. Oh enggak, di sini sertifikat lampiran penugasan. Oh ini. Oh ini jadwalnya teman-teman. Nah, ini jadwalnya. Jadi tadi kan pelaksanaannya hari ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Artinya apa?
pelatihannya 6 hari. Kalau ada yang menawarkan di player pelatihannya 5 hari, 4 hari, atau 2 hari, patut dipertanyakan. Satu, udah nggak sesuai dengan standar. Ya, apa saja yang dalam pelatihan ini sudah diatur nih. Ya, sequence materinya juga urut, tidak boleh bolak-balik karena materinya saling berkaitan. Sebelumnya harus dapat ini, dapat ini. Ini hari pertama, hari kedua. Jadi boleh dong kalau misalkan teman-teman dapat flyer, terus bagi dong saya jadwal pelatihannya gimana. Sebelum teman-teman memastikan membayar ikut pelatihan, minta dulu jadwalnya. Dilihat, oh ini jadwalnya ternyata nggak sesuai. Ya udah, skip aja. Mending tidak diikutin. Kenapa? Karena tidak sesuai. Ya, hari kedua, hari ketiga, ini materinya udah jelas. Kurikulum ini memandu kita untuk memilah teman-teman. Ya, oke. Itu teman-teman ya. Jadi dua hal, satu kita memilih lembaganya, dua kita memilih kita melihat struktur akan dapat apa di dalam pelatihan itu. Ya, karena saya lihat udah berkembang nih, sudah di Kalimantan Timur nih sudah mulai banyak yang mulai akan masuk ke Kaltim untuk memberikan pelatihan. Bagus banget, kami senang banget di PPNI, di DPW itu sangat senang banget dengan banyaknya penyedia layanan pelatihan itu sudah senang banget. Tapi kami juga harus kontrol dari sisi kenapa? Karena organisasi profesi udah tidak berikan kewenangan. Kalau dulu kan kita ketika ada pelatihan yang masuk di Kalimantan Timur, mungkin itu untuk perawat, maka diminta rekomendasi provinsi DPW untuk diajukan bahwa ini bisa nggak dilaksanakan di Kaltim. Nah, tapi sekarang pasal Undang-Undang 17, peran OP itu udah nggak ada lagi. Makanya kami memberikan informasi atau mengedukasinya personal ke perawat yang ada di Kalimantan Timur. Jangan sampai teman-teman dapat pelatihan tapi tidak sesuai standar. Karena dampaknya adalah memberikan pelayanan nanti teman. Kasihan ya, kita berbagi dosa jariah. Kan lebih enak berbagi amal jariah ya. Oke, jadi dua hal tadi teman-teman sudah kuasai, mudah-mudahan itu bermanfaat. Dan yang terakhir, kami ingin share sedikit eh, bagaimana dengan PPNI. Apakah membuat lembaga sendiri di provinsi? Nah, itu akan kami eh, berikan materi terakhir untuk sebagai closing penguatan bahwa PPNI ini pasca Undang-Undang 17 masih bisa shuttle melaksanakan kegiatan pelatihan. Ini ya teman-teman, ada di PPNI tadi yang kami bilang bahwa sudah teraktasi itu adalah Pusbang Diklat atau singkatannya dari Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Terakreditasi A di tanggal 30 November 2022. Jadi apa? Sebelum ada lahirnya Undang-Undang 17, PPNI udah bersiap menjadi lembaga yang terakreditasi. Jadi jauh sebelum ada lahirnya undang-undang itu. Dan faktanya sangat bermanfaat kan? Memang ketika kita sudah punya shuttle, yang lain baru OP yang lain baru sedang berproses. Tapi ada beberapa sudah yang menyusul ya, sudah teratasi. Ya. Jadi PPNI ini boleh melaksanakan. Nah, bagaimana dengan PPNI pusat dengan PPNI provinsi dengan ikatan himpunan di provinsi, DPD, DPK. Nah, dengan adanya izin atau akreditasi di Pusbangdiklat ini, maka kebijakan dari pengurus pusat, pengurus provinsi, pengurus DPD, pengurus ikatan himpunan di provinsi boleh menggunakan izin ini. Makanya di 2024 di akhir 2023 itu DPW PPN itu membentuk badan diklat ya, badan diklat khusus untuk mengakomodir kegiatan di kediklatan ya yang menjadi perpanjangan tangan dari Pusbang Diklat PPNI Pusat. Nah, teman-teman eh, posisinya sampai hari ini sudah kita ajukan ya, kita menunggu
SK dari pusat ya ditunjuk sebagai badan diklat di provinsi. Nah, nanti DPD, DPK, ya, Ikatan Himpunan yang ada di Kalimantan Timur merapatnya ke Badan Diklat DPW. Makanya kemarin kita woro-woro, ayo kita siapkan SDM pengendali pelatihan. Kita siapkan SDM tenaga pelatih kesehatan. Tujuannya untuk apa? Untuk semua provinsi, semua kabupaten kota, ya, pada level ikatan himpunan, DPD, DPK, itu berdaya melaksanakan kegiatan pelatihan masing-masing. Bayangin kalau mendatangkan dari provinsi ke Mahakam Ulu berapa biayanya. Tapi kalau di Mahakam Ulu sudah ada SDM PP-nya, SDM TPK-nya, nah, udah dilaksanakan sendiri aja, tapi prosesnya melalui Badan Diklat. Pasti biayanya akan lebih murah. Ya, jadi ini salah satu semangatnya adalah di Kalimantan Timur menekan biaya pelatihan, tapi tidak mengurangi esensi kualitas pelatihan. Tetap standar. Ya, jadi Badan Diklat ini nanti perpanjangan tangan. Jadi nanti kalau kita buat player, eh, playernya tetap bunyinya Pusbang Diklat, tapi tapi pelaksananya di Kubar, di Kutim, Mahulu, ya. Izin playernya tetap Pusbang Diklat. Nah, kita diberikan izin itu, teman-teman. Dan ini momen yang bagus, bagian dari bagaimana kita meningkatkan kompetensi teman-teman di Kalimantan Timur. Nah, kemarin sudah baru selesai tuh pelatihan PPM 30 orang sudah ada tuh, ya, perwakilan-perwakilannya. Mungkin dari luar juga banyak teman-teman yang ikut selain yang kita laksanakan kemarin. Nah, jadi jangan khawatir ya teman-teman bahwa eh, pelatihan eh, yang terakreditasi itu sudah bisa kita handle di Kalimantan Timur dengan kerjasama dengan Pusbang Diklat di pusat. Nah, harapannya 2024 ini kita udah berlari. Kemarin kita masukkan usulan ke pusat itu ada 65 pelatihan di Kaltim selama tahun 2024. Siapa yang mengusul? Semua ikatan himpunan, semua DPD, ya. Itu kita rangkum, kita dapat usulan sebanyak 65 dan itu sudah kita ajukan ke pusat karena kemarin kita tahun 2023 itu diminta tolong semua provinsi sih sebenarnya. Tolong semua provinsi mengajukan rencana kediklatan untuk di mapping di pusat. Nah, itu sudah kita ajukan. Nah, jadi teman-teman perawat Kaltim jangan khawatir. Ya, jangan khawatir, kita masih bisa dapatkan seminar ada SKP-nya, workshop ada SKP-nya, in-house training ada SKP-nya, apalagi pelatihan. Ya, jadi eh, patut berbangga juga teman-teman ya. Kita sudah bergerak cepat untuk menjawab tantangan pasca Undang-Undang 17. Nah, barangkali itu saja ya teman-teman yang dapat kami bagikan. Mudah-mudahan informasi ini banyak manfaatnya untuk teman-teman. Dan kalau dirasa manfaatnya udah banyak, tolong bagikan ke teman-teman yang lain. Ya, kami yakin dan percaya teman-teman perawat mungkin dengan kesibukannya tidak sempat tadi kami bilang bahwa Pak nggak cukup waktu Pak kami baca undang-undang. Pak kami nggak cukup waktu Pak untuk menerjemahkan. Mungkin persepsi kami berbeda. Nah, barangkali dengan adanya eh, edukasi atau informasi ini kepada teman-teman, itu setidaknya membuka wawasan. Terutama teman-teman mau memilah nih. Pastikan tahun 2024, ah saya mau ikut pelatihan ini. Oh, saya mau ikut pelatihan ini. Oh, di Kaltim ada. Oh, ternyata tidak standar. Oh, tidak terakreditasi. Jangan, skip aja. Ya. Oke, barangkali itu ya teman-teman yang dapat kami bagikan. Mudah-mudahan setiap tetes keringat teman-teman, setiap langkah teman-teman dalam memberikan pelayanan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barangkali nanti video yang lain kita pantau aja terus di YouTube ini ya. Terima kasih. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.